Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamrani, NIM 220144068, kelas E, Kolaka Utara. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang perencanaan proses pembelajaran PAUD. Peranan di sini saya mengambil peranan guru PAUD atau TK dalam pembelajaran terpadu. Yang pertama adalah peranan guru TK sebagai pelaksana. Peranan guru sebagai perencana dalam pembelajaran terpadu adalah guru merencanakan suatu kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan bersama dengan anak didiknya. Bentuk-bentuk perencanaan dalam proses pembelajaran di TK adalah sebagai berikut. Yang pertama perencanaan tahunan, yang kedua perencanaan semester, yang ketiga perencanaan mingguan, dan yang keempat adalah perencanaan harian. Langkah-langkah penyusunan pembelajaran terpadu seperti yang disarankan oleh Kostelnik adalah sebagai berikut. Yang pertama menuangkan ide, yang kedua periksa rencana pembelajaran tersebut, yang ketiga jika dalam perencanaan kita harus terdapat kerjasama antara ahli dokter, guru seni, dan guru tari. Yang keempat adalah persiapkan bahan, alat, media, narasumber, sarana dan prasarana. Yang kelima organisasikan kegiatan dengan baik. Yang keenam, pastikan bahwa dalam rencana kita seluruh konsep istilah telah tertuang dan dikembangkan dengan baik. Yang ketujuh adalah ciptakan suasana tematik dalam kelas. Kemudian selanjutnya adalah yang kedua, yaitu peranan guru PAUD atau TK sebagai pelaksana. Setelah rencana pembelajaran selesai disusun, maka tugas guru selanjutnya adalah melaksanakan apa yang telah direncanakan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan secara efektif, sebaiknya guru memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kembangkan rencana yang telah kita susun. Yang kedua, melaksanakan penilaian terhadap minat dan pemahaman anak. Yang ketiga, bantu anak untuk memahami tentang isi dan proses kegiatan pembelajaran. Yang keempat, lakukan percakapan dengan anak tentang hal-hal yang berkaitan dengan tema. Dan yang kelima adalah adakan kerjasama dengan orang tua dan keluarga secara timbal balik. Yang ketiga adalah peranan guru PAUD TK sebagai evaluator. Peranan guru TK sebagai evaluator adalah melakukan penilaian terhadap proses kegiatan belajar dan penilaian hasil kegiatan. Peranan lain yang harus diperhatikan atau yang harus dilakukan guru sebagai pembimbing, pendidik, dan pelatih adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru sebagai korektor, yang kedua sebagai informator, yang ketiga sebagai organisator, yang keempat sebagai motivator, dan yang kelima sebagai inisiator, yang keenam sebagai pembimbing, yang ketujuh sebagai fasilitator, yang kedelapan sebagai demonstrator, yang kesembilan sebagai inspirator, yang ke-10 sebagai pengelola kelas, dan yang ke-11 adalah mediator, dan yang terakhir adalah sebagai supervisor. Kemudian selanjutnya adalah pengertian rencana pembelajaran PAUD. Rencana pembelajaran PAUD adalah suatu rancangan tertulis mengenai kegiatan main anak yang dilakukan secara rutin yang menjelaskan tentang struktur kegiatan dan aktivitas bermain. Kemudian perencanaan program pembelajaran harus yang pertama direncanakan dengan baik sehingga mendukung lingkungan belajar anak. Yang kedua, memuat tujuan realistis berdasarkan pada minat dan kebutuhan anak. Yang ketiga, membangun pengalaman individu atau kelompok. Yang keempat, bervariasi. Yang kelima, mendukung kegiatan main. Dan yang keenam, mendukung keterlibatan orang tua. Dan yang ketujuh adalah mengembangkan wawasan anak tentang diri, lingkungan sekitar, dan dunia sekeliling anak. Selanjutnya, penyusunan rencana belajar program pendidikan anak usia dini dilakukan dalam beberapa langkah. Yang pertama, menentukan aspek dan indikator perkembangan. Yang kedua, menentukan tema atau topik. Kemudian menentukan materi. Yang keempat menentukan kegiatan, yang kelima menentukan alat dan bahan, dan yang terakhir adalah menentukan penataan. Selanjutnya adalah perencanaan pembelajaran PAUD. Adapun proses pembelajaran terdiri atas beberapa hal, diantaranya yang pertama merancang suatu pembelajaran. Merancang suatu pembelajaran di sini ada dua langkah, yaitu ruangan dan halaman diatur oleh guru. Yang kedua adalah metode pembelajaran yang dipilih hendaknya untuk dapat merangsang anak didik untuk bereksplorasi. Yang kedua adalah menjajakan atau melaksanakan pembelajaran. Di sini ada 3 cara yang bisa kita lakukan.
yaitu proses pembelajaran tidak perlu diatur dalam tata urutan yang ketat. Yang kedua, dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sebaiknya dimulai dengan kegiatan yang dapat merangsang minat dan anak. Dan yang ketiga adalah kegiatan yang dijalankan anak dalam satu hari hendaknya bervariasi. Dan yang ketiga adalah pengaturan. Pengaturan proses pembelajaran di sini lebih lanjut diatur dalam pedoman pengelolaan proses pembelajaran. Adapun tujuan dan fungsi program pembelajaran adalah menurut Catron dan Allen, tujuan program pembelajaran adalah untuk mengoptimalkan program anak secara menyeluruh serta terjadinya komunikasi interaktif. Kemudian adapun fungsi program pembelajaran diantaranya adalah yang pertama, untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki anak. Yang kedua, mengenalkan anak dengan dunia sekitar. Yang ketiga, mengembangkan sosialisasi anak. Yang keempat adalah mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin anak. Dan yang kelima adalah memberikan kesempatan kepada anak untuk menikmati masa bermainnya. Kemudian selanjutnya adalah prinsip-prinsip pembelajaran PAUD. Yang pertama adalah sesuai dengan tahap perkembangan anak. Dan yang kedua adalah memenuhi kebutuhan belajar anak. Yang ketiga adalah menyeluruh. Menyeluruh di sini adalah meliputi semua aspek perkembangan anak, yaitu yang termasuk adalah 6 aspek perkembangannya. Yang keempat adalah operasional. Di sini operasional ada dua tahap yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama adalah tujuan jelas dan dapat diukur. Yang kedua adalah dapat dilaksanakan. Kemudian yang kelima adalah mengoptimalkan potensi lingkungan. Selanjutnya adalah pendidikan dan belajar pada anak usia dini. Kemudian pengertian pendidikan anak usia dini. Anak usia dini adalah kelompok manusia yang berusia 0 sampai 6 tahun, di mana anak usia dini adalah kelompok yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik, dalam artian memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan yang khusus sesuai dengan perilaku pertumbuhan dan perkembangannya. Pada masa ini merupakan masa emas atau golden age, karena anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat dan tidak tergantikan pada masa mendatang. Kemudian menurut berbagai penelitian di bidang neurologi, terbukti bahwa 50% kecerdasan anak terbentuk dalam kurun waktu 4 tahun pertama. Setelah anak berusia 8 tahun, perkembangan otaknya mencapai 80% dan pada usia 18 tahun mencapai dengan 100%. Suyatno 2015. Masa emas atau golden age perkembangan anak ialah masa di mana semua aspek perkembangan dapat dengan mudah untuk dikembangkan melalui stimulasi kegiatan yang tepat pada anak sesuai dengan tingkat perkembangannya. Kemudian karakteristik anak usia dini. Anak usia dini memiliki karakteristik yang berbeda-beda dengan orang dewasa karena anak usia dini tumbuh dan berkembang dengan cara yang berbeda-beda. Kartono 1990 menjelaskan bahwa anak usia dini memiliki karakteristik yang pertama bersifat egosentris atau naif, yang kedua mempunyai relasi sosial dengan benda-benda dan manusia yang sifatnya sederhana dan primitif, yang ketiga adalah adanya kesatuan jasmani dan rohani yang hampir-hampir tidak terpisahkan sebagai suatu totalitas. Dan yang keempat adalah sikap hidup yang fisionomis, yaitu anak secara langsung memberikan atribut atau sifat lahiriah atau materi terhadap setiap penghayatannya. Untuk karakteristik anak usia dini bisa dilihat beberapa contoh di bawah ini. Yang pertama adalah memiliki rasa ingin tahu yang besar. Yang kedua adalah merupakan pribadi yang unik. Yang ketiga adalah suka berfantasi. Yang keempat masa paling potensial untuk belajar. Yang kelima menunjukkan sikap egosentris. Yang keenam memiliki rentang daya konsentrasi yang pendek. Yang ketujuh sebagai bagian dari makhluk sosial. Makhluk sosial. Kemudian selain karakteristik yang unik tersebut, perlu diperhatikan pada titik kritis perkembangan yang perlu diperhatikan pada anak usia dini. Titik kritis tersebut adalah yang pertama membutuhkan rasa aman, yang kedua datang ke dunia yang diprogram untuk meniru, yang ketiga membutuhkan latihan dan rutinitas, yang keempat memiliki kebutuhan untuk banyak bertanya,
dan memperoleh jawaban. Yang kelima, cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Yang keenam, membutuhkan pengalaman langsung. Yang ketujuh, tirai dan error menjadi hal pokok dalam belajar. Dan yang kedelapan adalah bermain merupakan dunia masa kanak-kanak. Itulah yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.